Oke, excited. Hari ini aku pengen ngebahas dikit tentang 10 hal yang aku harap aku tahu sebelum aku mulai kuliah. Aku tahu pasti kayak masuk ke univ tahun ini juga bakal agak aneh karena habis pandemik, atau mungkin juga cara-cara orientasinya bakal beda dari yang sebelum-sebelumnya. Cuman takutnya selesainya pandemi ini, when the curve goes down, when the curve flattens, kemungkinan besar kan bakal masuk seperti biasa ya ke kampus-kampus, masuk ke kuliah seperti biasa, kegiatan praktikum seperti biasa. Nah, jadi ada beberapa yang aku pengen nyampe ini yang menurut aku teman-teman perlu tahu sebelum teman-teman mulai kuliah. Jadi sebelum aku mulai juga aku mau ngasih tahu dulu kalau misalnya aku kuliah di Universitas Udayana di Fakultas Kelautan dan Perikanan. Menurut aku sih informasi ini bisa berguna untuk semua jurusan, semua univ juga. Tapi ya biar teman-teman tahu aja aku backgroundnya dari sana dan ini pengalaman aku kuliah di sana kayak gitu. Oke, let's start. Jadi bawa minum itu menurut aku salah satu hal terpenting. Always have your tumbler in your bag, karena ya supaya kita gak dehidrasi aja sih, sama supaya kita tetap terus minum. Dan penting juga tuh bawa cemilan di tas. Kita nggak pernah tahu kalau kita kelaparan. Terus juga kadang-kadang misalkan ada mata kuliah A jam 1:30 siang, terus kita belum ngerjain tugasnya atau tugasnya susah banget, sampai ngerjainnya tuh bener-bener pas sebelum dikumpulin banget gitu kan. Jadi kadang-kadang pas kita lagi susah-susahnya cari tahu ngerjain tugasnya, kita sekarang suka lupa makan. Sebentar kayak gitu. Terus ntar yang punya penyakit mah masuk angin, kayak drama gitu kan. Jadi daripada kayak gitu, menurut aku selalu kalau punya cemilan di tas itu berguna banget, karena paling gak ngeganjel kelaparan kita. Jadi kita harus selalu teratur dalam maksud aku ini adalah dalam hal waktu sama tugas ya. Di organisasi ini artinya kita harus bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang harus diprioritaskan, dan harus tahu kegiatan-kegiatan yang dikesampingkan dulu. Jujur banyak banget godaan, apalagi kalau kita lagi ngerjain tugas. Kayak misalkan tugasnya kayak bikin esai berapa ribu kata atau berapa paragraf, berapa halaman. Terus tiba-tiba dia ngajakin, keluar yuk, nonton yuk, makan yuk. Karena pasti kita kayak juga jenuh dan segala macam gitu kan, ngerjain tugas terus. Kadang-kadang kita kayak oke, tapi akhir-akhirnya si tugas ini malah numpuk di belakang. Nah itu enak kalau cuma satu tugas itu kan bisa lama ya. Cuma kalau misalnya tugasnya ada numpuk, ada 5 tugas, 6 tugas dari mata kuliah yang beda-beda, dosen yang beda-beda, atau mungkin dosen yang sama, itu kita perlu kayak sistem sendiri untuk nentuin gimana cara ngerjain tugasnya supaya semuanya selesai sebelum hari hanya masing-masing. Enaknya adalah ketika kita udah ngerjain duluan di depan, kita endingnya kita agak bisa lebih relax gitu. Budayakan belajar. Dalam konteks aku ini, membudayakan belajar adalah kita harus membudayakan membaca, menulis, dan belajar bikin presentasi. Jadi membudayakan baca itu pertama, pas kuliah, kebetulan di kampus aku, kita nggak dapet banyak buku, tapi kita disuruh nyari paper yang banyak banget. Jadi kita kayak lebih banyak ke studi kasus, belajar dari pengalaman penelitian orang-orang. Dan membaca ini dia juga nggak cuma tentang scientific paper ya, tapi juga news, berita. Pas kuliah itu yang ditanya nggak cuma teori apa nih, rumus, cuman juga harus update sama kegiatan di sekitar kita. Jadi kita harus aware, harus update tentang berita, terutama di sekitar kita dan bidang kita. Terus kita juga harus belajar cara nulis ilmiah. Jadi kalau teman-teman suka nulis blog, suka nulis artikel, itu bagus banget karena paling nggak kalian udah ngebiasain nulis. Tapi nulis ilmiah sama nulis biasa itu beda banget. Kita harus tahu cara mengkomunikasikan data-data sains yang ada ke masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dicerna. Emang ini nggak gampang ya untuk nulis, untuk belajar bukan dari bahasa A ke bahasa B, tapi ke cara penulisan A ke cara penulisan B dan vice versa. Jadi emang untuk ini aku practice makes perfect, just nulis yang banyak. Terus yang belajar ketiga adalah cara bikin presentasi. Waktu aku SMA aku diajarin kalau bikin presentasi itu harus informative, dan yang kedua eye-catching atau menarik. Jadi ini adalah dua hal yang penting dalam presentasi. Nah untuk itu sebenarnya baik banget cara-cara kalau mau belajar bikin PowerPoint atau presentasi yang baik ya. Salah satu caranya adalah dengan
ikut nonton presentasi-presentasi orang, karena dengan cara itu kita juga bisa belajar cara orang lain bikin presentasi yang mereka. Lagi-lagi untuk pembelajaran ini, membudayakan belajar ini, dia lebih ke practice makes perfect, jadi emang harus kita biasain untuk dilakuin terus-terusan. Choose your friends wisely. Pertemanan di kuliah itu bener-bener ngaruh sama progres kuliah kita. Kita adalah gabungan dari 5 orang terdekat kita, intinya kayak gitu. Jadi kalau kalian dekat sama 5 orang yang males, yang selalu nunda-nunda, seneng yang nggak bisa habisin duit dan segala macam, kalian bakal jadi itu karakteristik itu. Tapi kalau misalnya kalian surround yourself with people yang rajin, proaktif, artinya dia juga kayak aktif untuk nyari tahu informasi, suka ngajak kayak kita ngumpul bareng buat kerjaan ini yuk, aku butuh bantuan nih, yang kayak gitu, berarti kalian juga bakal menjadi orang-orang seperti itu. Dan selain ngikutin si karakteristik teman-teman itu, tapi dengan adanya pertemanan ini, kalian juga bisa curhat pas kuliah itu penting. Having friends who have a good impact on you will make you become a better person as well, dan kalian juga bakal ngasih pengaruh ke teman-teman kalian kalau kalian juga orang yang baik. Have study groups. Jadi sebenarnya aku nggak punya kayak grup studi khusus gitu, tapi kebetulan teman-teman aku yang choose my friends wisely, si pertemanan aku ini, mereka ini orangnya juga kalau nggak ngerti nanya gitu kan. Maksudnya ketika mereka ada masalah, mereka cerita. Nah, akhirnya dengan mereka cerita itu, akhirnya kita punya study group, atau kita ngebiasain untuk kayak nongkrong bareng dengan belajar, kayak nongkrong sambil belajar bareng yang rutin atau yang biasanya suka diadain itu. Paling nggak kita dapat perspektif dari orang-orang lain, dapat perspektif yang beda-beda untuk tugas kita ini kayak gitu, atau untuk brainstorming bareng-bareng kayak gitu. Selain teman-teman, kita juga bisa bikin study group atau kayak kelompok belajar gitu sama kakak tingkat juga. Jadi jangan takut untuk nyamperin kakak tingkat, karena if you ask nicely, kalau teman-teman nanya dengan baik dan mereka juga nggak terlalu sibuk sama tugasnya masing-masing, pasti mereka mau bantu sih. Harus solid. Solidnya sama siapa? Sama kelas kalian. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena kalian nggak bisa selalu jadi individualis, atau kalian nggak bisa aja ngandelin si kelompok pertemanan atau kelompok belajar kalian. Ada tugas-tugas yang perlu dipecahin, dicari solusinya sekelas. Karena banyak tugas yang nggak bisa dengan modal Google aja. Ada yang perlu modal informasi di otak temen. Terus juga kalian nggak harus suka satu sama lain gitu kan. Cuman ketika dibilang secara umum, secara seangkatan, itu kalian harus solid. Jadi you can't do everything yourself gitu kan, atau within your group. Harus kadang-kadang kita juga harus reach out teman-teman yang di angkatan kita, karena that's just how it is gitu. Problems appear and then they disappear. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah, baik yang pribadi atau profesional, baik yang sama temen, cutting, sama pegawai, atau bahkan dosen, I've been there and I cried. Ya harus dihadepin gitu kan. Ketika harus dihadepin, menurut aku kalau misalkan kita udah ada masalah, terutama misalkan sama orang-orang yang lebih tua gitu kan, atau yang udah punya power di atas kita, yang pokoknya lebih tua lah gitu kan, menurut aku justru jangan terlalu dipikirin. Karena ketika kita pikirin, terus makin stres, makin kayak kayak gitu loh. For my tips untuk ketika kalian punya ada masalah sama dosen atau sama cutting sama yang lainnya, yang pertama minta maaf, walaupun kayak sebenarnya nggak semuanya sepenuhnya salah kita. Tapi ketika sama orang lebih tua gitu, terus kayak lebih cepat kayak, you know what, I'm gonna get this over with, biar cepat kelar, biar cepat lulus gitu kan, cepat nggak lihat muka si orang itu. Habis itu ya udah, habis minta maaf, kayak turunin ego kalian. Semakin kalian ngikutin alurnya mereka, semakin cepat kalian bakal lulus, semakin cepat kalian nggak lihat muka-muka mereka. Hello, I don't want to see your face again. Say sorry and then I just do everything with low ego, then you're gonna make it out. Believe me, you're gonna make it out. Jadi ada beberapa orang yang aku tahu emang kayak dia workaholic, jadi suka banget kayak tugas terus.
tapi jangan lupa untuk istirahat gitu, karena kalau kita nggak istirahat kita juga nggak maksimal untuk belajarnya kayak gitu, nggak maksimal untuk kegiatan lainnya. Istirahat itu nggak harus dalam bentuk tidur ya. Waktu aku sebelum aku sidang, beberapa hari sebelum aku sidang, aku sama teman-teman aku tuh lagi jenuh, lagi pusing gitu kan, padahal tuh dia itu beberapa hari sebelum sidangku kan, kayak ya udahlah, I need a break. Akhirnya aku berlima sama teman-teman aku, kita ke air terjun, kita ke mana lagi, Taman Bunga, pokoknya kita berjalan-jalan. Nyampe rumah tuh capek, tidur. Ya udah, akhirnya itu udah istirahat kita. Besoknya kita udah mulai kerja lagi. Paling nggak otak kita udah fresh, udah kayak oke, kejenuhan ini udah hilang dari otak aku. Sekarang aku udah istirahat, otak aku udah di luar skripsi, udah di luar tugas-tugas lainnya, aku bisa mulai lagi kayak gitu. It's always crucial and important to take breaks. Bikin koneksi sama orang-orang lain dan menjadi proaktif itu penting banget. Ketika kita di kampus, kita ada dosen-dosen gitu kan, kita harus proaktif. Artinya misalkan dia dosen A ada buka penelitian ini, terus dia nyari mahasiswa gitu kan. Kalau emang bidangnya yang dosen itu kuasain, itu bidang yang kita emang tertarik, ya udah coba aja gitu loh. Walaupun kita dari angkatan kita sendiri, sisanya kakak tingkat, walaupun kita misalkan cewek sendiri, sisanya cowok-cowok, kayak bodo amat kayak gitu loh. Kalau misalkan emang ada kesempatan untuk kita ambil, ya ambil. Dosen-dosen itu mereka suka banget sama orang-orang yang proaktif. Orang yang proaktif ini bisa mereka andelin. Ketika kita udah menjadi yang bisa diandelin dosen, biasanya walaupun emang kadang-kadang suka agak dipersulit ya, bukan persulit, cuman diperberat. Kayak misalkan dosennya kayak, Jani suka minta tolong ini nggak, tolong ini A, B, C gitu. Aku emang tugasnya jadi agak lebih berat gitu, ada lebih banyak tekanan dari dosen. Tapi kesempatan yang bakal dikasih dosen itu juga akan banyak, karena dosen itu dia bakal tahu, oh kemampuannya Jani sih kayak gini. Pokoknya si dosen itu jadi tahu tentang kita gitu kan. Akhirnya ketika dosen ini dapat informasi kayak, oh ada beasiswa nih, ada student exchange nih, oh ada kegiatan conference ini nih. Nah si dosen ini akhirnya tahu kayak, oh si mahasiswa ini kan dia bisa nih ikut gini, bisa nih. Jadi itu salah satunya adalah untuk jadi proaktif, untuk selalu aktif duluan, aktif yang nanya, aktif yang ikut. Yang kedua adalah networking. Selain sama dosen, kita juga perlu ada kegiatan di luar kampus. Misalnya ikut komunitas, ikut event-event gitu kan, atau ikut UKM atau kayak ekskul di kuliah kayak gitu. Nah dengan cara kita hangout sama orang-orang di luar kampus, kita akhirnya ketemu orang-orang yang lain lagi. Semakin kita kenal sama orang lain, kita cerita kan kayak, oh iya kerjaan gue tuh gini. Mereka tahu cerita dari kita. Misalkan mereka ada kegiatan kayak, Jan mau kerja bareng di sini nggak? Kita ada proyek nih, kayak kamu bagus sih kalau jadi ini gitu kan. Ya who knows gitu kan, setelah kita kuliah mungkin ditawarin kayak, kamu mau nggak pas selama kamu nyari kerja mungkin mau magang di sini dulu. It's always important to network with other people kayak gitu, karena we never know, kita nggak pernah tahu kesempatan apa yang kita bakal dapat dengan berkoneksi dengan orang-orang lain kayak gitu. Dan yang terakhir adalah know that everyone else is struggling too. Gak cuman gue aja kok yang lagi struggling kayak gini. Teman-teman gue juga ada yang lagi berusaha untuk nyelesain tugasnya mereka, nyelesain revisian yang mereka, revisian A, B, C. It's not just us gitu. Kita jangan ngebandingin progres kita sama progres orang lain. Teman aku udah sidang gitu, aku belum. Dan ketika aku ngebandingin sama teman aku, terus kayak ternyata dia juga lagi struggling, misalkan struggling nyari tanggal, struggling administrasi, dimanapun fase kita berada, kita semua tuh lagi sama-sama struggling gitu. Jadi jangan dibanding-bandingin, kita fokus sama kegiatan kita aja. Tapi juga ingat, jangan lupa untuk minta tolong. Karena when we're struggling, we cannot think straight. You need to ask for help when you need it. Kalau kata-katanya Dumbledore, help will always be given at Hogwarts to those who ask for it and deserve it. Itu sih kata Dumbledore. So that is it from me. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau masuk kuliah. So untuk sekarang, these 10 things aja yang aku pengen ngasih tahu. Semoga teman-teman yang mau masuk kuliah sekarang bisa diterima di perkuliahan yang kalian inginkan. Ingat, kalau misalkan kalian gak diterima di Univ A atau jurusan A, there's always plan B, plan C, plan D, plan E, F, G. Baik banget plan
selanjutnya tingkat univ itu nggak dijamin kalian bakal sukses ke depannya. So whatever university you get into, it all depends on you. Kalau kalian ngejalanin kuliah dengan benar, dengan lancar, dan dengan proaktif, kalian bakal bisa sesukses apapun yang kalian inginkan gitu kan. Nggak semuanya tentang alma mater kalian. Soft skill, hard skill, that's also important too. Just do your best, you will get through it nicely. Okay, thank you. Bye!